Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekan sekalian, para administrator web. Pada kesempatan ini kami akan mencoba menjelaskan bagaimana penggunaan dan pengelolaan LMS yang akan kita gunakan dalam pembelajaran online di sekolah. Sebagai langkah awal, kami akan menjelaskan apa yang akan kita bicarakan. Ada sekitar 11 item yang barangkali akan kita penggal dalam beberapa penggalan video. Yang pertama, kita akan menjelaskan apa itu e-learning dan LMS. Kemudian kita bahas sedikit tentang Camilo. Yang ketiga, membuat dan mengolah user. Kemudian yang keempat, mengelola mata pelajaran. Dan yang kelima, bagaimana seorang guru mengelola perangkat pembelajaran. Kemudian di dalam ini juga kita akan mengupload, mengisi konten perihal analisis konten jurusan, silabus, RTP, program semester, dan sebagainya. Kemudian kegiatan pembelajaran, kegiatan pelaksanaan dan isi kegiatan, kemudian penyajian materi pembelajaran. Yang ketujuh, kita akan coba mengelola bagaimana interaksi guru dan siswa di dalam sistem e-learning ini. Kemudian ada kehadiran, dan selanjutnya adalah bagaimana membuat evaluasi, apakah itu berupa ujian, kemudian ada penugasan. Dan yang tidak kalah penting adalah peran kepala sekolah dan pengawas satuan pendidikan dalam mensupervisi apa yang dilakukan oleh seorang guru dan siswa di dalam kelas online ini. Yang pertama, e-learning adalah suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pembelajaran. E itu adalah elektronik, learning adalah pembelajaran, jadi pembelajaran secara elektronik. Kemudian dalam memilih aplikasi e-learning yang digunakan di sekolah, kami menentukan setidaknya 4 kriteria. Yang pertama, aktivitas proses pembelajaran mendekati kondisi PBM konvensional. Jadi sedapat mungkin hampir sama, barangkali situasinya dan kondisinya saja yang berbeda. Kalau pembelajaran konvensional itu dilakukan di kelas. Nah, kalau online tentu dilakukan di secara maya, kelas maya. Yang kedua, aktivitas guru dalam mengelola kelas dan mata pelajaran dapat dimonitoring dan disupervisi. Nah, kemudian yang ketiga, mudah penggunaannya, user friendly dan tidak membebani guru dalam peserta didik. Dan yang tak kalah penting adalah berbiaya murah dan tidak ada ketergantungan pada pihak-pihak tertentu, karena aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh pihak ketiga saat ini kan ada yang berbayar, ada yang gratis. Yang berbayar bisa dibeli dan dikelola oleh sekolah sendiri. Kemudian yang gratis banyak pihak ketiga juga yang menyediakan, tetapi ada keterbatasan akses di dalamnya. Nah, kita mencoba memadukan kedua itu. Dia berbiaya murah, kemudian kita tidak tergantung, aplikasi dan data bisa kita ambil kapan kita inginkan ya. Kemudian apa itu LMS? LMS adalah Learning Management System, istilah global sih, untuk sistem komputer yang dikembangkan secara online untuk mengelola pembelajaran online, termasuk mendistribusikan materi pelajaran, dan ada kolaborasi antara guru dan siswa. Kalau kita sekarang ditambah ada supervisi yang bisa dilakukan supervisi dan monitoring oleh kepala sekolah maupun pengawas satuan pendidikan. Nah, kenapa kita memilih LMS Camilo? Camilo dengan LMS lain ya hampir-hampir sama, tetapi berdasarkan pengalaman kami semuanya bagus, tapi Camilo lebih mudah karena menunya lebih sederhana, sehingga bagi guru-guru, bagi siswa yang belum familiar menggunakan IT, ini sangat membantu sekali ya. Nah,
Bagaimana tampilannya di dalam? Nah, ini akan seperti ini. Ini adalah area kerja setelah kita login bagi seorang guru. Ini misalnya mata pelajarannya adalah dasar komputer dasar jaringan 1. Kemudian di dalamnya ada menu banyak ya, bisa membuat deskripsi pembelajaran, ada dokumen dan seterusnya ya. Kemudian yang pertama akan kita lakukan adalah bagaimana membuat dan mengelola user. Membuat dan mengelola user itu ada 2 cara. Yang pertama, si calon pengguna baik guru maupun siswa misalnya itu meregistrasi sendiri di link website, mengisi form sendiri, lalu melakukan registrasi. Kemudian admin nanti atau guru nanti yang sudah diposisikan sebagai admin akan mengapprove pengguna tersebut. Kemudian cara yang kedua adalah melalui admin. Jadi admin yang menginputkan ke dalam satu persatu atau mengimport dalam bentuk file Excel ke dalam. Nah, mana yang lebih cocok pada saat ini, yaitu adalah dengan melalui admin. Yaitu admin yang menginputkan satu-satu user ke dalam atau menginputkan melalui import file. Nah, kita kita simulasikan. Yang pertama kita coba buka browser ya. Kalau saya pakai Google Chrome, lalu kita ketikkan salah satu link domain e-learning kita. Misalnya kita buka e-learning.smknegeri2gugu.sch.id. Ini adalah tampilan pertama pada saat kita membuka ya. Ada penjelasan selamat datang di SMK Negeri 2 Gugu Kabupaten 50 Kota. Kemudian ada user login, ada password. Nah, kalau misalnya kita akan mendaftarkan secara online, admin kita masukkan usernya dan passwordnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah area kerja seorang administration ya. Di sini ada banyak menu yang bisa kita gunakan ya, ini untuk mengelola user, kemudian ini untuk mengelola mata pelajaran, kemudian yang BGR adalah untuk mengelola portal, kemudian ini untuk core systemnya ya, ada untuk mengelola sistem, dan ini untuk link untuk skill, dan ini untuk link Camila Org sendiri. Nah, kita coba untuk mengelola user. Kalau misalnya kita klik user list ya, ini usernya baru ada lebih kurang 3 ya. Ini usernya ada 3. Nah, kita coba untuk menambahkan user. Kita klik add user, kita masukkan nama, misalnya nama Andi, kemudian last name-nya Sultan, kemudian kodenya kita usahakan pakai kelas ya, kelas 10 RPL 1 supaya mudah kita mengenalinya. Kemudian emailnya kita masukkan misalnya smksuliki@gmail.com, nomor HP-nya, lalu boleh kita tambah image-nya. Login bisa menggunakan, kita tambahkan usernya misalnya pakai Sultan misalnya ya, pakai Sultan. Kemudian passwordnya kita bisa tambahkan 12345 misalnya 6 12345. Dia posisi sebagai learner, menggunakan bahasa Indonesia. Send mail to user, enggak usah.
kemudian expiration date, tidak pernah expire, aktifkan akun dan seterusnya ke bawah ya, ini dikosongkan saja. Lalu kita klik add. Bapak Ibu, untuk login ini bisa ada pilihan sih sebenarnya, bisa menggunakan user yang kita tentukan dan dia bisa menggunakan akun emailnya. Jadi kami merekomendasikan, kita akan cek nanti, akan konfigurasi bagaimana supaya menggunakan loginnya adalah email, karena kalau email ini biasanya kan ingat terus. Kalau user yang lain ini bisa berubah-berubah, kalau ini bisa lebih lama ingatnya ya. Lalu kita klik add, maka bertambahlah user tadi, ini Andi Sultan Al Ayyubi ya, Andi Sultan Al Ayyubi, tambah usernya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita menginput user ya, kita ingin input secara massal, karena kalau kita input satu-satu 1000 itu terlalu banyak, dan kalau misalnya kita biarkan mereka mendaftar sendiri. Nah, kelemahan untuk mendaftar sendiri, siswa kadang-kadang punya akun 2, 3, 4, bahkan ada yang sampai 5. Begitu ada terkendala dia buat akun baru lagi, begitu ada terkendala dia buat akun baru lagi. Jadi lebih bagus kita bantu dengan mengimpor user list. Kita impor, klik impor user list. Nah, format filenya yang perlu kita perhatikan, misalnya kita akan menggunakan CSV, kita lihat formatnya harus seperti ini ya. Ya, formatnya harus berupa teks satu baris, antara ada titik koma ya. Ini juga, jadi ini judul kolomnya, ini isinya di bawah. Nah, bagi Bapak Ibu tentu akan kesulitan karena nama belakang, nama depan itu selalu di antara titik koma, sementara barangkali file-file kita sudah berbentuk Excel, maka ini kita harus convert dulu menjadi huruf Excel ya. Kita klik data, lalu text to column, kemudian next ya, kita ambil semikolon, ini sudah terbentuk seperti ini, lalu kita klik finish. Nah, jadi ini sudah kelihatan ya caranya. Jadi ini ada last name, nama belakang, nama depan, kemudian emailnya apa, username-nya. Ini usernya harus diperhatikan, dia harus pakai username, kita isikan secara manual, kemudian passwordnya kita isikan, kemudian ini platnya diisi default saja, official code 1234. Official code itu ya tadi kelas ya, kelas misalnya 10 RPL, kemudian nomor telepon, status user atau teacher, kemudian mata pelajaran yang akan diikuti, kurs 1 ke kurs 2 ke kurs 3. Jadi mata pelajaran yang diikuti karena dia belum ada, maka kita kosongkan aja ya, kita kosongkan aja. Nah, ini yang kita isi ke bawah, ke bawah, lalu kita penuhkan, lalu kita impor ke dalam ya. Tapi jangan lupa sebelumnya kita harus mengubah dulu dalam bentuk CSV file kembali ya. Kita buat dalam bentuk Excel seperti ini untuk mempermudah mengimpornya, lalu kita ubah lagi dalam bentuk CSV file ya. Tutorialnya bisa Bapak Ibu lihat nanti ya. Kemudian kita choose file, lalu kita klik import ya. Kita choose file, kita pilih filenya. Jadi kalau misalnya seperti tadi ini kita kita impor ya. Ini kita impor style sheet, kita coba impor ya, kita coba impor. Lalu
lalu kita file di mana file itu kita taruh tadi, misalnya ini dia, lalu kita klik open, lalu klik import. Nah, maka file import sudah terimport ya, file sudah terimport. The user has been add CMRT sama CMR yang file yang kita lihat tadi di Excel ini ya. Kita cek dia di user list ya. User list sudah bertambah belum? Ini dia. Jadi si emerge sama CMRT ini sudah bertambah ya, sudah bertambah dia. Jadi official code itu diganti dengan kelas ya, nanti akan berubah. Kalau enggak akan susah kita mengelompokkannya. Nah, ini cara menambah user secara massal. Lalu langkah berikutnya setelah kita menginput user ke dalam, maka langkah berikutnya adalah bagaimana mengelola mata pelajaran. Jadi mata pelajaran kita kelola. Sebelum kita buat kursus mata pelajaran, kategori mata pelajaran dulu. Yang tersedia di dalam adalah linear skill, kemudian ada visi skill, ada project. Nah, ini bisa kita buat baru ya. Nah, ini kita bisa buat baru, misalnya kodenya adalah mata pelajaran umum, misalnya umum 01 saya buat. Kategorinya adalah muatan nasional dan kewilayahan. Nah, gitu. Muatan nasional dan kewilayahan. Boleh di add mata pelajaran ke kategori ini? Ya, kita klik yes. Lalu kita buatkan. Nah, kemudian ini dia. Kalau misalnya ingin kita posisikan di atas, kita klik, tinggal tambah klik ke atas ya, ini ke atas biar di urutan pertama ya. Oke, setelah itu baru kita masuk ke tambah pelajaran, karena kategorinya sudah kita buat course list atau create a course. Nah, mata pelajarannya misalnya matematika. Sebagusnya disebutkan semesternya matematika 1, berarti dia adalah matematika kelas 1 semester 1. Kalau matematika 2 berarti matematika semester 2. Kalau matematika 5 berarti matematika semester 5. Itu untuk memudahkan dalam pengorganisasian nanti. Jadi kita buat matematika 1, kodenya adalah mat 01 ya, mat 01. Kemudian kategorinya kita pilih kategorinya, dia masuk di ini enggak, kita masuk muatan nasional dan kewilayahan. Nah, teachernya siapa? Gurunya ya, gurunya ini admin. Kita bisa tambah ya dengan mengetikkan kode, misalnya ya Yan. Nah, dia gurunya Yanti. Berarti ada 2 gurunya, yang pertama admin dan kedua Yanti Marlina. Nah, untuk diingat, makanya kita lebih awal menginput nama guru, supaya pada saat kita meng-create mata pelajaran kita langsung masukkan nama gurunya. Ini tinggal dimasukkan departemennya SMKN 2, kemudian URL departemen misalnya www.smkn22.sch.id ya, complete course ya. Ini template course bisa dipilih nanti ya, misalnya Camilo enggak ada, belum, masih kosong, bisa kita isi belakangan. Ini public access allow to word full word ya, ini seluruh yang bisa terakses bisa mengakses, tapi kita pilih open access allow hanya user yang diregistrasi di dalam sistem kita, di platform kita. Jadi hanya siswa yang terregistrasi, guru yang terregistrasi bisa mengakses mata pelajaran ini ya. Kemudian subscription ini memungkinkan apakah kalau misalnya kita subscription allow ya,
Bapak Ibu, kalau kita subscription allow, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi kalau misalnya kita klik allow, maka tampilannya akan seperti ini. Ada menu subscribe, artinya yang sudah login ke dalam, ya, yang sudah login ke dalam itu memungkinkan untuk mendaftar pada mata pelajaran itu. Nah, ini pilihannya di sekolah masing-masing. Apakah setiap siswa yang mau mengikuti mata pelajaran itu boleh mendaftarkan sendiri, atau hanya guru yang bersangkutan menambahkan siswanya ke dalam. Nah, saran saya jangan di-allow, sebab kalau di-allow ini akan ada siswa dari kelas lain yang coba-coba masuk ke dalam pelajaran kita, sehingga pengelolaan kelas oleh guru akan kesulitan, ya. Dia akan direpotkan dengan unsubscribe siswa yang terlanjur mendaftar tadi. Jadi saran saya ini allow-nya hanya ditambahkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Kemudian siswa yang sudah terdaftar di dalam mata pelajaran dibolehkan tidak untuk keluar? Nah, ini mestinya tidak boleh, ya, mestinya tidak boleh. Jadi kita allow, not allow. Kemudian ini adalah space yang kita siapkan, karena nanti guru-guru akan mengupload dokumen, mengupload video pembelajaran, kemudian file-file lain, video, audio dan sebagainya. Nah, kita sediakan itu sekitar 95 MB. Nah, ini bisa ditambah, ya, tapi cukup 95 MB defaultnya saja. Lalu kita klik create course. Nah, ini dia tampilan course kita yang sudah kita create. Nah, lalu kita coba klik di homepage, apakah dia muncul atau tidak. Nah, ini sudah muncul kategorinya, ini di muatan nasional tadi. Kalau misalnya orang sudah login, ya, maka ini bisa kita klik apa isinya di dalam. Jadi isinya adalah matematika 1, gurunya adalah admin SMK 2 dan Yanti Marlina. Itu Bapak Ibu cara menambahkan mata pelajaran, termasuk menambahkan guru ke dalamnya. Langkah kedua sudah selesai. Kemudian langkah ketiga adalah bagaimana seorang guru mengelola mata pelajarannya. Nah, begitu seorang guru login ke dalam, maka akan terlihat menu di atas. Ini ada my course, ini adalah mata pelajaran yang dikelola oleh guru. Nah, mata pelajaran yang saya kelola, yang saat ini dikelola adalah matematika. Nah, untuk mengelola maka kita tinggal klik. Ya, untuk mengelola maka kita tinggal klik. Ya, misalnya ini kita klik. My course. Ini misalnya, ya. Nah, ini adalah tampilan dari mata pelajaran yang dikelola oleh seorang guru, ya. Ada course description, ada dokumen, kemudian ada learning path, ada link, ada test, ada announcement, ada assessment, ada glossary. Ini kalau misalnya glossary ini kita ingin hilangkan, kita klik, tutup matanya. Kemudian ada attendance, kehadiran. Kemudian untuk interaksi guru dan siswa, ada agenda, ada user, ada assignment, ada notebook, ada forum, ada guru survei, video conference, Dropbox, chat, dan wiki. Jadi ini banyak. Untuk pengelolaannya ini ada project, ada backup, ada reporting, ada setting. Jadi ini adalah area kerja seorang guru dalam mengelola pelajaran. Nah, itu barangkali video pertama kita Bapak Ibu. Semoga bermanfaat.